Oke guys, selamat pagi. Balik lagi di My Journey. Ya, hari ini kita ada di Triana Resort. Seperti teman-teman yang nonton kemarin, kalau yang ngikutin, kemarin kan aku ada ngepost tentang aku beli salah satu resort gitu kan. Nah, jadi hari ini aku bakal ketemu sama ownernya langsung. Nah, teman-teman juga banyak yang nanya, beli mana videonya? Jadi sabar, karena aku bakal nanya sama ownernya langsung. Buat nggak salah paham gitu kan, aku bilang A, ternyata ownernya B. Jadi langsung aja kita bakal tanya ownernya, berhubung Bli Gusnya juga ada di sini. Jadi langsung aja. Halo Bli Gus. Ya, apa kabarnya? Yuk. Kasih udah datang. Ya. Oke, jadi ini namanya Bli Gus tuh. Dia adalah pemilik dari Triana Resort ini. Nah, hari ini kita bakal tanya-tanya nih. Kalau teman-teman bakal beli di sini, salah satu resortnya, apa aja sih yang kalian bakal dapat? Jadi kita bakal tanya langsung Bli Gus. Boleh Bli Gus hari ini kita? Boleh, ayo sambil ngobrol-ngobrol duduk dulu. Oke. Oke guys, jadi kita udah sama Bli Gus dan kita bakal langsung aja tanya-tanya tanpa basa-basi lagi. Karena ya sepatu Bli Gusnya juga ada kesibukan lain. Jadi gini Bli Gus. Ya. Kemarin kan aku udah gini tuh. Tanda tangan surat perjanjian. Nah, nih teman-teman subscriberku di Instagram yang ikutin aku. Itu banyak nanya, "Bli, itu resortnya di mana sih?" Oke. Habis itu gimana sih cara pembeliannya? Mungkin biar nggak ada kesalahpahaman, aku bakal ngasih langsung ke Bli Gus tuh aja. Bisa jelasin. Oke, jadi teman-teman semua ya, teman-teman dari Heru juga ya. Jadi dari apa dulu nih? Perkenalan dulu ya. Iya, perkenalan dulu. Dari nama saya Ida Bagus Putu Widiatnyana, nama lengkapnya ya kan. Nah, jadi kebetulan untuk project ya kita dari Triana Resort ini kebetulan ini saya yang kembangin gitu kan. Dan sebenarnya awalnya kita buat Triana Resort ini kita pengen buat inovasi terbaru gitu kan untuk para milenial yang biasanya kan anak milenial tuh mungkin jarang untuk mendalami properti di usia saat muda gitu kan. Benar, belum kepikiran gitu kan. Terus di sini makanya kita buat ya supaya milenial tuh melek sedikit tentang dunia properti gitu kan. Jadi kalau dulu tuh kan dulu waktu zaman saya waktu itu masih kecil itu harga properti itu harganya mungkin kita kalau di Bali ngerti are nggak sih? Iya, tahu. Kalau satu are itu kalau 100 meter persegi, 100 meter persegi gitu ya luasnya. Nah dulu tuh mungkin ada harganya sekitar masih 20 juta, 50 juta di daerah Denpasar ya. Sekarang itu sudah rata-rata paling rendah mungkin sekitar 300 juta. Bener tuh. Ada yang sampai 1 miliar, 2 miliar. Jadi coba dulu waktu kecil ya, kita tahu properti bakal naik, kita beli ya. Udah pasti beli tuh. Udah pasti beli ya, gitu kan. Apalagi makin berkembang. Nah, jadi kalau properti itu salah satu itu yang sebenarnya yang harus dipahamin. Jadi kita kalau biasanya kita kita nabung uang gitu kan, kita taruh uang di bank. Kalau dibanding kita tabung di properti, nilainya makin naik gitu. Nah itu sebenarnya. Cuma kendalanya kalau sekarang anak milenial, kalau dulu ya mungkin karena dulu waktu orang tua saya masih muda masih bisa beli gitu kan. Jadi kalau sekarang anak muda gimana kira-kira? Kalau anak muda sekarang sih mungkin jatuhnya mereka ke coffee shop, usaha ke sana ya. Jadi kalau untuk invest ke properti masih berpikir cenderung ya. Karena nominalnya termasuk besar. Tuh, sekarang aja kalau rumah itu ya, kalau kita lihat harga rumah ya anggaplah kita lihat 500 juta gitu kan. Kalau anak muda sekarang untuk beli 500 kalau nggak punya duit segitu, itu bisa pakai kredit benar. Lewat KPR gitu kan. Nah itu pun DP-nya minimal 30%. Nah kalau DP 30% aja, semakin besar DP makin kecil cicilan. Gitu ya. Itu cicilannya sekitar ya 4 juta, 5 juta sebulan. Ya, jadi kalau misalnya Heru punya teman-teman nih, kalau mau punya rumah ke depan harus siapin duit 150 juta. Terus belum cicilannya 4 juta, 5 juta per bulan. Ya 15 tahun. Sekarang umur berapa sekarang? 26. Berarti tambah 15 tahun baru lunas ya. Iya benar tuh. Dan itu jadi benar-benar harus kerja tuh ya kan. Iya, kerja mati tulang itu benar-benar. Nah, jadi makanya kita buat terobosan terbaru nih, dimana sebenarnya anak milenial bisa punya properti, bahkan pada intinya kalau properti itu semakin konsep dan lingkungannya mewah, semakin naik harganya. Pada intinya kalau orang invest properti itu poinnya di situ. Sekarang invest, dipanen 3 tahun 5 tahun ke depan gitu kan. Untuk mencari capital gain-nya. Iya, nyari capital gain-nya, kenaikan dari harga propertinya. Iya. Tuh.
Cuma kan kendalanya yang tadi ya, karena harganya yang udah mahal gitu kan. Terus sekarang kita mikir nih gimana caranya supaya milenial nih bisa terjangkau, tapi propertinya mewah nih, ya kan? Jadi semakin bagus propertinya, semakin mewah propertinya, nilainya makin tinggi, gitu kan? Jadi istilahnya kayak Heru nih, misalnya beli rumah, ya kan? Kan sambil nunggu harga naik kan? Nah, Heru kan bisa kontrakin dulu, ya kan? Atau mungkin pakai sendiri gitu kan? Nah, jadi itulah kalau investnya rumah. Nah, kalau kita yang kita buat sekarang ini Triana Resort. Kita beli propertinya sambil nunggu kita nginepnya juga enak kan, ya kan, karena tadi Heru lihat sendiri kita konsepnya, kita ada wedding areanya, ya kan, ada theater tent, ada kolam renang arus, ada family suite. Jadi kalau mau nginep tuh di tipe apa aja yang kita suka kan, gitu ya, lebih enak. Jadi kita pakainya juga nggak sering-sering kan, jadinya kan kesini untuk liburan kan, sambil nunggu harganya naik gitu. Itu sih kurang lebih Heru. Nah, mau tanya lagi nih, Bli. Kan mungkin teman-teman banyak yang nggak ngerti juga apa sih leasehold itu. Biasanya kalau beli properti itu kan kita taunya unit ya. Ini ada leasehold, apa sih leasehold itu gitu? Oke. Jadi kalau biasanya dalam properti itu ini yang apa namanya, biasanya itu kalau kita beli unit itu namanya biasanya freehold ya. Jadi kalau di Indonesia tuh ada namanya SHM, sertifikat hak milik ya. Jadi kalau kita beli unit kita punya seutuhnya itu, ya kan, ada sertifikat tanahnya gitu kan. Kalau misalnya kita beli apartemen, biasanya karena itu tanahnya satu, bangunannya ke atas, jadi biasanya sertifikatnya hak guna bangunan gitu ya. Jadi kalau leasehold itu statusnya adalah hak sewa gitu ya. Jadi kalau dalam Indonesianya hak sewa. Jadi kalau kita ya satu unit patungan begitu, yang bisa statusnya leasehold, hak sewa. Nah, hak sewa jangka panjang gitu ya. Nah, tapi orang pasti nanya, kalau sewa Pak Gus tuh, kalau sewa itu kan cenderung kan kelemahannya semakin tahun makin turun harganya. Kenapa? Misalnya contoh Heru sewa 50 tahun, 10 tahun lagi jadi 40, betul ya? Ya kan? Jadi dari 50 jadi 40 kan, makin kalau kita mau jual kan sisa lagi 40 tahun aja yang nantinya. Nah, jadi itu kendalanya kenapa orang agak kurang masuk di sewa, betul ya? Nah, karena di sini kita membuat konsep ya, dimana walaupun sewa tapi setara seperti hak milik gitu. Caranya gimana? Ya pertama tanahnya ini harus dibeli dulu, harus dimiliki dulu, ya kan? Jadi ibaratnya nanti kita sewa 50 tahun yang kita berikan di sini ya, itu bisa perpanjangan seumur hidup gitu. Jadi setelah 50 tahun, contoh nih kita 10 tahun lagi kita jual, kan sisa 40. Waktu kita jual, orang itu tetap dapat 40 plus 10, jadi 50 ya. Maksudnya nanti setelah 50 tuh paling ada cuma biaya renovasi aja, renovasi bangunan. Nah, itu nggak seberapa mahal kok gitu, dibanding harga beli awal ya Heru ya. Gitu. Jadi paling nanti setelah 50 tahun itu misalnya nih kalau orangnya mau perpanjang gitu kan, perpanjang itu cuma bayar renovasi bangunannya aja. Terus nanti waktu setelah renovasi kan bangunannya baru nih, resortnya bagus lagi kan, bener-bener resort baru gitu kan. Nah, itu harganya naik langsung. Jadi sebenarnya uang yang kita keluarkan renovasi itu akan mempengaruhi naiknya harga properti. Gitu. Nah, masuk nih ke topik utama nih. Misalkan teman-teman aku nih beli gitu. Benefit apa sih yang bakal mereka dapat gitu beli selama dia beli satu leasehold lah di sini? Oke. Jadi kalau kita kan satu leasehold itu di harga 30 juta. Ya, dimana itu kita untuk milenial kita kasih mereka cicil selama 60 kali. Jadi mereka tanpa DP cicil aja. Itu tanpa bunga. Jadi 500.000 selama 60 kali. Gitu. Kemarin Heru segitu juga belinya. Aku dapat harga diskon lah dikit. Oh gitu. Oh, dapat yang promo ya? Betul ya? Iya, benar-benar. Mungkin teman-teman kita kasih promo juga nggak, sama-sama kayak Heru. Kan Heru yang kenalin nih. Boleh nih. Wah, guys, ini benar-benar di luar skenario ini. Aku nggak tahu, tapi beli Gusnya bakal ngasih. Gimana nih beli? Kita ngasihnya? Kita samain aja sama promonya Heru. Kan Heru nih kebetulan kita nge-vlog nih, ya kan? Jadi nanti kita samain aja promonya ya. Jadi sama juga kita kasih spesial untuk subscribernya Heru ya, atau followernya Heru itu di 350.000. Jadi bukan di 30 juta, jadinya 21 juta. Berarti kalian dengan 350.000 per bulan selama 60 kali. 60 kali udah bisa dapetin satu leasehold di sini. Oke, udah.
sekarang kita ngomong keuntungan kan. Iya, benefitnya apa aja nih? Benefitnya apa nih kita beli gitu kan. Jadi kalau kita di sini kita dengan kita 350.000 sebulan selama 60 kali kita akan dapatkan satu leasehold properti di Tirana Resort. Jadi kita punya hak itu selama 50 tahun yang bisa diperpanjang seumur hidup. Nah, jadi pada intinya adalah dari kita beli nanti 21 juta, estimasi di 3 sampai 5 tahun ke depan itu jadi 50 juta. Nah, itu kan sebenarnya pertama dari capital gain ya. Iya, capital gain. Ya. Nah, dari mana hitungan kok berani nilainya bisa naik sampai 50 juta, bahkan lebih dari 50 juta. Nah, karena kita di sini, karena properti itu sendiri, karena properti yang kita buat kan resort nih. Jadi, apa namanya tuh, dia itu kita waktu beli, kan itu ya, tadi haknya 50 tahun. Nah, sambil nunggu harga naik, kita punya namanya hak pakai, ya kan? Yang pertama dulu ya, jadi kita punya mau pakai di tipe apa saja. Jadi kita, karena belinya satu leasehold yang 21 juta, dapatnya selama 1 malam per tahun selama 50 tahun. Oh gitu. Ya, 1 malam per tahun. Jadi kita sambil nunggu kita pakai dulu kan enak ya. Ya kan, makanya tuh bukan yang apa namanya tuh yang kita pakai tuh resortnya gitu kan. Berarti itu boleh milih unit apa saja yang mau bakal dipakai. Yang mau dipakai, betul. Oh, gitu. Nah, atau kalau misalnya gini ada yang tanya, kalau saya tahun itu memang nggak pakai, saya nggak ke Bali. Iya, mungkin ada yang di luar kota ya kan? Aku kan di luar nih kerja, belum tentu setahun tuh bisa pakai lah. Itu gimana? Nah itu kita nanti akan ada manajemen pengelola, nanti dibantu kelola. Nanti kalau misalnya nanti hasil keuntungannya nanti bagi 2, 50% sama manajemen pengelola, 50% buat Heru. Nanti 50-50 gitu ya. Jadi walaupun di luar nggak sama pakai, dapat bagi hasil jadinya. Gitu. Nah, yang paling penting juga ada di sini namanya hak bisnis. Nah, kita di sini punya hak bisnis. Jadi Heru tuh kalau biasanya sebagai travel agent kan, kalau misalnya travel agent kan tahu ya, yang biasanya kontrak kerjasama untuk memasarkan resort gitu kan. Nah, biasanya tuh keuntungannya 10% sampai 15%. Biasanya kontraknya. Nah, karena di sini Heru sebagai pemilik dari leasehold, Heru dapatnya 30%. 30%. Jadi kalau misalnya Heru cerita ke teman-teman, kamu pakai nih diskon 15% kalau pakai memberku. Benar. Padahal Heru dapat 15% juga gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalnya contoh ya Heru ya, ada temannya nih mau pakai wedding ya, kita duduk sekarang nih kan. Nah, dia pakai weddingnya misalnya dia sekali pakai paketnya 200 juta. Nah, Heru dapat 30% dari 200 juta, berarti totalnya berapa? 60 juta, betul kan? Iya benar. Nah, kalau dapat 60 juta, belinya berapa? 21 juta. Balik modal nggak kira-kira? Oh, itu 2 kali lipat. 2 kali lipat ya, kan? Benar-benar. Udah balik modal kan? Nah, jadi itu yang bikin kenapa kalau nanti kan leasehold kita ini kan terbatas. Jadi kalau orang tuh apa namanya tuh keuntungan hak bisnis tadi itu yang betul-betul bagus. Jadi kalau nanti kita apa namanya tuh Heru bisa balik modal, itu pertama kan pasti apa namanya Heru pengen beli lagi kan pasti kan. Iya, pengen tambah lagi itu. Jadi membuat barangnya terbatas gitu kan. Teman-teman juga kita kasih, mungkin Heru dapat ini juga ya, dapat gratis RV University. Oh iya ya, aku dapat itu. Dapat juga ya. Nah, itu kita kasih juga gratis selama 1 tahun. Jadi teman-teman di sini juga kita kasih sama juga ya. Boleh deh. Kita kasih gratis 1 tahun RV University. Gitu ya. Jadi RV University itu nanti di situ yang ngajar adalah orang-orang pengusaha-pengusaha di Indonesia dan juga bahkan apa namanya itu nanti motivator Indonesia yang terkenal juga yang akan ngisi. Gitu. Itu akan gratis selama 1 tahun. Gitu. Jadi kita akan kumpul di situ, gitu ya. Nanti kalau misalnya pandeminya selesai, gitu ya, kita sekali-sekali kumpul di wedding kita lah, bareng-bareng, gitu kan. Boleh, kita buat event bareng-bareng, ya kan. Gitu. Kalau sekarang sementara kita by online dulu ya. Iya benar. Gitu. Misalkan teman-teman juga beli, aku pun kan udah memegang satu leasehold nih, itu bisa diwariskan. Oh ya, kita di situ dalam perjanjian ya. Jadi nanti yang didapat teman-teman nanti itu kalau beli nanti itu ada perjanjian di notaris juga, kan? Ya, jadi perjanjian di notaris itu menyatakan bahwa tadi kan ada hak-haknya kan, hak-haknya yang tadi. Terus juga salah satunya tadi bisa diwariskan ke anak cucu, gitu. Jadi itu sesuai dengan silsilah ahli waris, gitu. Ngomong-ngomong untuk dijual kembali, itu cara menjualnya kita mencari orang lain atau dari pihak manajemennya bisa menjualkan kembali? Ya, kalau menjual sebenarnya dari referensi yang kita punya, ya kan. Kalau misalnya teman kita tertarik, terus barangnya nggak ada, berarti kan ngambil barang punya kita. Gitu. Ataupun nanti kita ada punya agent juga. Nah, agent kita ini kan dia melakukan pemasaran. Nah, kalau barang habis tapi ada yang minta, ya kita akan cari siapa yang mau jual. Gitu. Kalau di properti begitu. Kalau teman-teman ada pertanyaan lagi, bisa hubungi siapa nih, Bu?
mungkin dia pengen langsung minat untuk membeli. Gitu, oke. Kita punya CS, mungkin nanti bisa tanyakan kepada CS kita aja kalau misalnya tertarik di nanti kasih Mungkin aja. iya di bawah deh. Ya. Habis itu untuk gini tuh beli diskon yang beli kasih tuh ada jangka waktunya nggak atau gimana nih perjanjian kita nih atau gimana? Biasanya sama dengan YouTuber lain ya, kita kasih 1 minggu lah dari videonya tayang. Gitu. Jadi teman-teman buruan aja 1 minggu dari videonya di aku upload, sama seminggu ke depan bakal ada diskon 350.000 per bulan selama 60 bulan. Jadi tunggu apa lagi guys? Ini kesempatan yang nggak datang 2 kali mungkin nih. Terutama teman-teman yang di Bali nih. Ya masa kalian nggak mau invest di tanah kelahiran kalian sendiri gitu. Jadi itu aja sih Bli yang aku pengen tanyain. Oke, siap. Jadi sampai bertemu Ketemu lagi karena aku bakal keluar juga ya? gini. Iya loh. Oke, siap. Nanti kalau balik udah jadi nih resortnya. Iya, setengah bisa nginap langsung di sini. Langsung di sini ya. Oke dah, mungkin itu aja Bli. Terima kasih buat infonya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa aku share di video kali ini. Buat teman-teman yang di Bali terutama, apalagi teman-teman yang di kapal, kerja di kapal, sisihin duit kalian untuk kalian investasi. Jangan sampai kalian kena investasi bodong lah lagi. Karena banyak nih yang nge-DM di Instagramku, Bli, aku masuk investasi ini tapi uangku malah dibawa kabur gitu. Aku nggak pengen teman-teman semua kayak gitu lagi gitu. Jadi aku buat video ini untuk tujuannya seperti itu. Jadi itu aja. Kalau kalian suka dengan video ini bisa like, komen, dan share juga. Jadi sampai bertemu di next video. Thank you guys. Ciao.